yang diajarkan kemarin itu lebih ke banyak ke garis besar cara penggunaan tools-nya ya. Jadi nanti kita bahas lagi kalau misalnya hal-hal lain yang dari sisi detailnya ya, strukturnya ya. Oke. Ya, kita mulai dari yang pertama itu adalah berkaitan dengan pengenalan dasar Adobe Photoshop. Jadi hari ini di pertemuan pertama itu nanti bahasanya itu sampai dengan foto retouching ya. Jadi ini nanti sampai bahasanya itu sampai foto retouching. Jadi ada sekitar 16 halaman mungkin ya. Ada 16 halaman yang harus kalian pelajari hari ini. Langsung saja kita mulai ya. Bisa melihat catatan yang ada di samping tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, bisa ya. Kita mulai dari pengenalan dasar Adobe Photoshop. Jadi Adobe Photoshop itu merupakan aplikasi ya. Jadi Adobe Photoshop itu merupakan aplikasi yang dipergunakan. Oke, ini saya tambahkan sedikit ya. Merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah foto. Jadi Adobe Photoshop itu lebih dipergunakan itu untuk mengolah foto. Sedangkan aplikasi lain yang juga dipergunakan untuk mengolah foto ya, bisa juga ya, yang bisa juga dipergunakan untuk mengolah foto itu adalah diantaranya itu adalah ada Fractal Design Painter. Jadi kalau kalian nanti di luar gitu ya, kemudian kalian ketemu dengan namanya Fractal Design Painter, ya cara kerjanya sama ya dengan Photoshop. Hal yang sama itu juga berupa dengan PhotoPaint. PhotoPaint itu juga sama. Kemudian yang ketiga itu adalah Adobe Lightroom. Jadi ini masih satu keluarga ya. Ini masih satu keluarga, tapi lebih banyak dipergunakan oleh para fotografer nih. Banyak dipergunakan oleh fotografer dalam pengolahan foto. Jadi lebih banyak dipergunakan oleh fotografer ya dalam pengolahan foto. Kemudian yang versi gratisnya itu adalah Photopea namanya. Jadi versi gratisnya itu adalah Photopea. Kemudian kita lanjut ke berikutnya berkaitan dengan gambar yang dihasilkan. Jadi gambar yang dihasilkan dari aplikasi ini itu adalah gambar bitmap. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gambar bitmap? Jadi gambar bitmap itu adalah gambar yang dibentuk. Jadi gambar bitmap itu adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang disebut dengan istilah pixel atau picture element. Jadi gambar vektor itu adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan gambar bitmap, maaf. Gambar bitmap merupakan, biar nggak salah ngomong, merupakan gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang disebut dengan namanya pixel atau picture element. Nah, dari fungsi utama dari Photoshop itu, pengenalan dasar Adobe Photoshop itu, kalian harus paham nih secara lebih spesifik fungsi-fungsi Adobe Photoshop dalam pengolahan gambar ya. Jadi kita masuk ke fungsi-fungsi Adobe Photoshop dalam pengolahan gambar. Ini fungsi-fungsi Adobe Photoshop dalam pengolahan gambar. Kalian di poin yang pertama, itu ada namanya photo retouching. Jadi yang pertama itu ada namanya photo retouching. Apa sih yang dimaksud dengan photo retouching? Photo retouching itu adalah proses bagaimana caranya kita memperbaiki foto ya. Dari foto yang rusak ya. Jadi sebagai contoh misalnya ini bukan rusak, artinya diperbaiki dari sisi visualnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar yang ada di monitor ini kan ada before, ada after ya. Kalau kalian lihat di billboard gitu ya, misalnya itu adalah kalian lihat iklan kecantikan ya, kan selalu
ditampilkannya itu dalam keadaan mulus, dalam keadaan tidak berjerawat, dalam keadaan tidak berpori-pori gitu ya. Seperti yang terlihat pada before ini atau pada after ya. Pada after ini kan seperti tidak terlihat, tidak ada pori-porinya ya, atau tidak ada flek-nya ya, tidak ada flek-nya. Jadi pada saat pemotretan itu bisa jadi si model ini atau si talent ini bisa jadi dalam keadaan banyak fleks atau banyak jerawat. Nah, kemudian dilakukan proses namanya photo retouching. diperbaiki area-area yang kurang baik ya misalnya ya, yang secara visual itu mengganggu dalam proses penyajian iklannya. Nah, ini dari sebelum, terus kemudian sesudah, sebelum, sesudah, kemudian sebelum, sesudah. Ini yang dimaksud dengan istilah namanya photo retouching. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan color adjustment. Yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan color adjustment. Apa yang dimaksud dengan color adjustment? Jadi color adjustment itu proses bagaimana caranya menyesuaikan warna ya. Jadi proses bagaimana caranya menyesuaikan warna atau memperbaiki warna pada foto. Jadi foto yang diperoleh dari fotografer itu seringkali hanya terlihat baik ya. Jadi hanya terlihat baik ya, perhatikan ya. Jadi seringkali hanya terlihat baik dan warnanya jernih ketika kita lihat di monitor. Jadi seringkali misalnya kalian dapat materi dari fotografer gitu ya, dari fotografer, warnanya bening banget ya atau jernih banget ya. Itu tapi belum tentu pada saat dicetak itu hasilnya akan sama ya dengan apa yang kalian lihat di monitor. Makanya di sini tuh nanti kalian membutuhkan namanya color adjustment, penyesuaian warna. Hal yang sama juga pada gambar yang di sebelah kiri ini. Gambar di bawah ya, gambar di bawah yang sebelah kiri. Ini adalah hasil dari apa namanya proses color adjustment. Jadi yang sebelah kiri itu warnanya itu terlihat kusam ya. Kusam itu artinya itu adalah saturasinya itu rendah. Kemudian di sebelah kanan itu saturasinya dibuat tinggi, terus langitnya itu disunting kayak gitu. Itu merupakan proses bagaimana caranya kita melakukan color adjustment. Nah, di Photoshop itu ada tahapan-tahapan seperti ini. Nah, hal yang sama itu juga terlihat pada gambar yang ada di bawah nih. Kalau gambar yang ada di bawah ini kan cenderungnya itu adalah ke reddish. Maksudnya ke reddish itu gambarnya itu cenderung ke merah-merahan ya. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya color cast ya. Pada ketidakbetulan dalam proses menentukan white balance ya. Kalian kan sudah belajar fotografi dengan Pak siapa? Fotografi? Pak Tansri dan Pak Tagor. Pak Tansri dan Pak Tagor. Masih ngajar Pak Tansri? Sudah tidak ada untuk semester ini, Pak. Oh, sudah tidak ada ya. Jadi ini yang mesti harus kalian perhatikan. Jadi sebelah kiri itu adalah reddish, kemudian di sebelah kanan itu sudah muncul seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan painting dan coloring. Nah, fungsi ini banyak digunakan di industri komik dan di industri animasi ya. Jadi fungsi ini banyak digunakan di industri ya, di industri komik dan animasi. Ya, oh ini sudah saya tulis ya, biar nggak ini. Jadi proses ini sering dilakukan di industri komik dan di industri animasi ya. Nah, kalau di media itu untuk membuat ilustrasi. Kalau di media ya, misalnya surat kabar, majalah gitu ya. Itu ada namanya proses painting dan coloring. Ada proses painting dan coloring.
Jadi sering digunakan di industri komik dan animasi. Ini contohnya. Jadi dari tahapan inking ya, dari tahapan inking ditebalkan gitu ya dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan pensil atau dengan menggunakan ink drawing gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu sudah dilakukan proses coloring. Di sebelah kanan sudah dilakukan proses coloring. Ini yang bisa dilakukan dengan Photoshop. Nah, kemudian yang keempat itu adalah berkaitan dengan foto manipulating atau digital imaging. Nah, saya nggak tahu yang kalian pelajari di semester sebelumnya itu sampai ke tahapan ini. Sampai ke tahapan ini tidak? Iya. Hah? Sampai manipulasi. Hah? Bikinnya sampai seperti ini. Iya, tapi kalau yang kami bikin kurang bagus kayak Bapak sih. Tapi sudah diajarkan bagaimana manipulasi. Oke, berarti nanti perlu ini dulu ya, perlu saya perbaiki aja ya. Iya, Pak. Jadi foto manipulating dan digital imaging. Jadi prosesnya itu adalah apa? Proses membuat atau memanipulasi beberapa foto sehingga menjadi karya seni. Itu yang dimaksud dengan foto manipulating dan digital imaging. Nah, contoh kasus misalnya pada gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah merupakan gabungan dari 3 gambar yang ada di sebelah kiri. Hal yang sama itu juga berlaku pada gambar yang sebelah kanan nih. Jadi gambar yang di sebelah kanan ini juga merupakan gabungan dari beberapa gambar yang ada di sebelah kiri, mulai dari awan, terus kemudian kucing, lampu. Selain lampu itu ada apa namanya? Ada ada batu ya atau tebing, terus kemudian ada orangnya. Jadi ini merupakan hasil manipulasi. Dan lebih baik lagi, lebih banyak lagi itu adalah gambar yang ada di bawah ini. Jadi gambar yang ada di atas itu diperoleh dari beberapa foto yang ada di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 foto. Ini yang dimaksud dengan namanya foto manipulating ya, atau digital imaging. Ini yang dimaksud dengan foto manipulating dan digital imaging. Nah, sekarang untuk sampai ke tahapan misalnya sampai ke tahapan seperti ini, jangan harap kalian bisa matang ya, maksudnya. Jangan harap kalian bisa sampai detail seperti ini ya, kalau kalian tidak menguasai ketiga hal di atas nih, mulai dari foto retouching, terus kemudian color adjustment, kemudian painting. Jadi dasarnya itu kalian harus memahami ini terlebih dahulu sebelum kalian lompat ke foto manipulatif. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kalian ingin menguasai manipulasi foto, yang harus kalian kuasai terlebih dahulu itu adalah fungsi-fungsi yang ada di sini. Foto retouching, kemudian color adjustment, kemudian painting. Ya, ini yang harus kalian kuasai dulu. Kalau tidak kalian kuasai, ya berarti kalian tidak akan bisa membuat seperti ini. Contoh kasus misalnya, ini efek cahayanya diperoleh dengan painting. Terus pewarnaannya dipakai dengan menggunakan color adjustment. Efek gelapnya digunakan dengan foto retouching. Nah, ini proses-proses seperti ini yang harus kalian tahu. Ini juga sama. Ini color adjustment, painting. Ada sedikit foto retouching. Nah, ini kayak gitu. Ini yang harus kalian pahami. Nah, sekarang kita masuk ke basic Adobe Photoshop. Kalau tadi pengenalan, kita masuk ke basic Adobe Photoshop. Nah, tahapan mempelajari basic Adobe Photoshop itu diantaranya yang cukup penting itu adalah berkaitan dengan seleksi. Jadi
Yang pertama itu adalah berkaitan dengan seleksi. Sudah buka Adobe Photoshop-nya? Biar nanti kita langsung latihan sama itu. Sudah buka Photoshop-nya? Silakan. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi yang pertama itu adalah berkaitan dengan seleksi. Seleksi di Adobe Photoshop itu berbeda dengan seleksi yang ada di Adobe InDesign maupun di Adobe Illustrator. Jadi, fungsi seleksi di Photoshop itu dipergunakan untuk mengaktifkan area tertentu pada gambar. Jadi, fungsi seleksi di Adobe Photoshop itu dipergunakan untuk mengaktifkan area tertentu pada gambar. Nah, tujuannya kita mengaktifkan area tertentu pada gambar itu apa tujuannya? Supaya kita bisa melakukan proses sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kita mau menseleksi gambar itu tujuannya untuk apa sih? Yang pertama misalnya, ini contohnya ya. Jadi prosesnya itu bisa banyak. Yang pertama itu seleksi dipergunakan untuk mengganti warna pada area tertentu. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengganti warna pada area tertentu, itu kalian gunakan seleksi. Nah, contoh cara mengganti warna pada area tertentu. Ini contohnya itu sebagai berikut. Silakan kalian buka file dengan Adobe Photoshop itu adalah file yang light ya. Ada nggak yang light? Yang light, yang ini. Sudah saya kirimkan yang lampu. Foto yang light. Sudah? Jadi, buka file foto dengan menggunakan Adobe Photoshop. Sudah? Sudah, kalian buka file foto dengan menggunakan Adobe Photoshop. Sampai di sini sudah? Kemudian, yang kedua, kalian aktifkan perangkat namanya rectangular marquee tool atau tekan tombol M pada keyboard. Jadi ini kita aktifkan di perangkatnya. Perangkatnya kita aktifkan rectangular marquee tool atau tekan tombol M pada keyboard. Kemudian yang ketiga, kalian buat seleksi kotak ya pada foto yang ingin kita ubah warnanya. Jadi kita buat seleksi kotak seperti ini kira-kira. Nah, saya aktifkan area seleksi kotak seperti ini. Saya aktifkan ya, seleksi kotak. Jadi, buat seleksi kotak pada foto yang ingin kita ubah. Nah, cara mengganti warnanya, ini kan berarti kan area yang bagian sebelah kiri merupakan area yang aktif. Jadi area yang berada di dalam kotak ya, area yang terseleksi dalam bentuk kotak merupakan area yang aktif. Sehingga merupakan area yang aktif. Udah satu itu aja. Jadi area yang terseleksi dengan kotak ini merupakan area yang aktif. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah akses menu image, adjustment, hue and saturation. Jadi kalian pilih menu ini, image, adjustment. Di sini ada pilihan namanya hue and saturation. Hue and saturation. Nah, kalian geser nih slider hue, saturation, dan lightness-nya. Ya, jadi digeser aja misalnya ini ke kiri berarti kemerah-merahan gitu kan, ke kanan berarti ke hijau-hijauan. Ini ganti warnanya. Ini juga sama, saturasinya diatur. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Jadi itu proses bagaimana caranya membuat seleksi dipergunakan untuk mengganti warna pada area tertentu. Kemudian di OK ya, di OK. Jadi kalau diperhatikan hasilnya, ya, hasil dari koreksi warnanya itu hanya teraplikasikan pada area yang terseleksi atau area yang aktif ya. Saya tambahkan, atau area yang aktif.
Sementara pada area lain itu tetap tidak berubah. Paham sampai di